Kita berjumpa lagi di Sophie Nafi Talks, You Are Love. Dan hari ini saya punya tamu teman lama. Dulu kita sama-sama di kantor berita, bedanya dia newscaster, saya presenter aja. Sandrina Malakiano atau nama aslinya Alessandra Cinta Malakiano. Revisi Malakiano. Itu trademark, karena kalau orang ketemu masih yang Mbak, saya Sandrina Malakiano. Itu orang tuh inget. Jadi setelah terakhir keluar dari Metro TV itu 2006 kan 2006 kamu keluar, ya? Itu like bertahun-tahun setelah itu ketemu orang, mereka tuh masih yang saya Sandrina Malakiano gitu, kayak nempel ternyata. Nempel. Iya. Padahal bukan orang Itali. Loh, kan tunggu, ini kan marganya Itali, bapakmu kan Belarus. No, benar. Jadi gini, salah. Ini gado-gado banget memang, Okay. Gado-gado banget. Jadi dari ayah Eropa Timur, kakek Armenia, nenek Belarus. Kakek Armenian, nenek yang Belarus. Nenek Belarus. Oke. Jadi, tapi itu kan semua Islavik dong. Jadi gini, enggak. Sebetulnya kakek itu namanya Giorgio Malakian. Oke. Kalau Armenian itu pasti Ian belakangnya. Kardashian, Ya. Kevorkian, Malakian. Ya. Nah, karena lahirnya di Istanbul di Turki, Siapa? Ayahku. Ayah. Jadi mereka tinggal di situ. Kakek, nenek, dan ayah yang anak tunggal. Ada perang antara etnis ya, maksudnya antar negara. Jadi Turki dengan Armenia. Iya, civil lah ya. Pembasmian etnis, perampasan tanah dan pembunuhan massal gitu ya. Kind of a genocide. Mengungsilah kakek, nenek, dan ayah ke Italia, ke Roma. Karena dibesarkan sebagai anak Itali, ayah itu mengganti namanya menjadi Malakiano, menjadi Itali secara jiwanya lah gitu ya, bukan dari darahnya. Dan ketemu ibu juga di situ. Loh, ibumu kan orang Jawa? Nah, ibu orang Jawa, jadi dari Solo, Madura. Kalau ibu kan orangnya nyeleneh ya, jadi selalu mengatakan aku ini Solo luntur Meduro kesasar. Gitu. Solo luntur Meduro kesasar. Karena penampilannya itu nggak ada Jawa-Jawanya gitu, lebih kayak Indian Amerika atau orang Latin gitulah ya. Ini si Ibu R.A. Didit. Suryo R.A. Didit Sutarti Suryo Cokro. Suryo Cokro, Gitu. Suryo Cokro itu nama dari kakek. Kakek itu dulu ikut terlibat dalam penyusunan undang-undang dasar, ya kayak pokoknya hakim agung, hakim tinggi zaman dulu. Nah, ibuku itu lulusan Akademi Dinas Luar Negeri, Deplu sekarang, angkatan Diop AV, Ali Alatas, Hashim Jalal gitu. Tapi begitu lulus, angkatan 53 ditarik oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno ke istana, menjadi press officer. Selama 4 tahun. Apa tuh konkurennya kalau sekarang tuh press officer? Staf khusus? Apa? Protokol kali ya, mungkin atau staf khusus ya nggak. Jadi mengurusi semua event hari itu, yang kemudian menjadi penterjemah. Sespri? Enggak? Something like that juga? Waktu itu berdua dengan Roh Mulyati. Istilahnya press officer waktu itu, karena memang deal dengan press juga, setiap ada event, tapi termasuk juga mengatur pagi-pagi pada saat Bung Karno lagi sarapan, meeting. Hari ini begini-begini. Jadi banyak cerita behind the scene, itu mungkin episode lain. Jadi setelah 4 tahun di istana, ini nyelenehnya ibu ya. Ibuku tuh bilang bahwa Pak, saya itu masuk Deplu karena ingin keluar negeri. Kapan saya bisa keluar negeri gitu? Susah Dit, aku masih perlu kamu di sini. Nah, Pak, yang ngantri mau kerja buat Bapak itu banyak sekali loh, panjang sekali. Ya udah, debat. Bung Karno bilang, I give you 2 options, Paris or Rome. Habis itu diam sebentar. No. I take it back. Paris is too romantic. You will meet a man, you will get married, dan kamu tinggalin saya. Kamu ke Roma saja. Ketemu bapakku dong. Jadi bapak dulu di FAO, ibu itu konsul perempuan pertama yang dikirim ke kedutaan Indonesia di Roma. Ketemu my dad, terus
setelah selesai ikatan dinas, mereka menikah. Tapi sebelum menikah, bilang dulu gitu kan sama Bung Karno, Pak saya mau menikah gitu. Tuh kan saya bilang apa? Tapi kan itu Paris, Nah, Pak. Ini Roma. persis. Nah, Bapak kan bilang Paris, ini Roma Pak gitu. Iya. Akhirnya selesailah karena ya itulah. Ketidakadilannya adalah ketika diplomatnya perempuan menikah dengan warga Iya. negara asing, maka tamatlah karirnya. Iya loh. Gitu, bener. tidak sebaliknya. Iya. Tapi my mom devoted herself benar-benar untuk menjadi ibu rumah tangga, total mengurus keluarga, membangun restoran Italia pertama di Bali, Iya. Trattoria da Marco waktu itu namanya tahun 71. Iya. Dan Bapak kerja di Thai Airways gitu. Makanya saya tidak sengaja lahir di Bangkok. Prematur. Thai Airways itu. Ya. Jadi sebelum balik ke Bali, Pada saat 8 bulan ibu terbang ke sana karena ginekolognya di situ. ginekolog di sana. Nah, Karena ini selama harusnya Bapak kontrol. Ya, oke. Ya, kan gratis. Iya. Ternyata sampai di situ, no, ini bukan kontrol. The baby's coming Oh, gitu. Jadi jadi lahirnya numpang lahir di Bangkok. Bangkok. Umur 2 minggu dibawa ke Bali karena Iya. Bapak jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Bali awal tahun 60-an. Oke. Pure paradise. Oke. Pokoknya dia bilang mengatakan I wanna start and end my life here. Wow. Cinta banget sama Bali. Mereka tinggalkan semua, membangun hidup di Bali. Jadi Sandrina Malakiano itu entah apapun keturunan darahnya, kalau ditanya orang apa, jawabannya 1000% orang Bali. So you are Balinese. I'm Balinese at Not heart. just at heart, but like everything about you is Begitu Balinese. landing, grounding, energize, langsung kayak ganti file. Enggak. Di gamelan. Enggak, otomatis. Gamelan Bali. Jadi kalau ada yang bicara itu, kalau di Jakarta kan, Bun, dalam. Ah. Begitu nyampe Bali, Nggih? punah nggih, gitu langsung switch gitu. Ya, 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 Ya. ya. Oh, oke. So, karena kalau dilihat di Wikipedia ya, ada Armenia, ada Thailand. Gue bingung tuh Thailandnya sebelah mana. Ada apa? It doesn't say anything about Italy, sementara nama Malakiano gitu Ya, kan. Malakiano. Sekarang sudah dijelaskan kenapa. Dan apa saya perlu jadiin kuis ya? Apakah Anda dari tadi menyimak atau enggak ini? Soalnya ceritanya panjang sekali. Tunggu. Let me just rewind it a bit. Jadi waktu ketemu di Roma, menikah, terus untuk kembali ke sini tuh mampir Thailand karena Bapak kerja di Thai Airways itu? Enggak. Di Bali mereka memulai hidup, merintis karir dari nol lagi. Bapak bekerja sebagai ground handling manager di Thai Airways Based in Bali? di Denpasar. Di Denpasar? No, di Sanur actually. Oke. Di Sanur. Jadi Oke. kantornya di semua kayaknya banyak sekali kantor airlines tuh di Bali Beach. Dia di ground handling, padahal sebelumnya di FAO. Ya itulah. Itu agak jauh ya, Ya, maksudnya? Tapi- As in agriculture kan itu maksudnya? Iya, jadi sebenarnya nggak tahu gimana ceritanya. Kemudian bapakku menjadi konsul Italia until the end of his life, Iya, selama hampir 40 tahun gitu. Karena 30 tahun ya. Karena membantu semua orang Itali yang kena masalah di Bali, di imigrasi atau di penjara, karena belum ada perwakilan di Bali. So he was doing the job, and then they gave him the The title, title. gitu, dan menjadi konsul sampai akhir hayatnya. Berarti sampai akhir hayat bener berpulangnya di Dan tanah Bali. dimakamkan di Bali, dua-duanya dimakamkan di Bali. Ibu Both meninggal di di Jakarta juga dibawa ke sini. So, bahasa Anda selain bicara bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa, sakit toh? Ya. Sakit, cuman takut. Jangan sampai yang nggak halus yang keluar Karena ya. itulah dia, mungkin politik zaman dulu, Divide et Impera, halus di Bali, kasar di Jawa. Halus di Jawa, kasar di Bali. Iya benar sih. Ibuku juga sama, tidak mau belajar bahasa Bali, nggak takut menyinggung perasaan Betul. orang. Iya. Jadi memang betul gitu. Jadi Bali fluent dengan semua tingkatannya. Iya. Sampai yang bahasa Bali halus, tapi Jawa mengerti. Bali halus kamu bisa? Susah loh itu. Bisa. Wah, nggak bisa. Oh, karena belajar di sekolah? Enggak. Karena besar di Bali. Tapi kan besar di Bali nggak Ya, mesti entahlah, bisa Bali mungkin halus. Bahasa itu kan kalau dipakai Right, iya. dengan interaksi di lingkungan-lingkungan yang berbeda. Iya. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, guru, sulinggi, seperti itu ya bahasanya pasti beda. Tapi aku takut tuh, udah 10 tahun di sini pun. Oh ya? Iya, kalau ada orang Bali halus aku mundur teratur, takut. Ya kalau sama teman misalnya sudah makan, itu kan kayak agak halusnya sih sampun ngajang gitu.
pemadar, Ya. itu yang lebih ngoko. Kalau sama yang tingginya sampun ngerayunan. Ya itu pembiasaan aja karena lingkungan menyerap dan kemudian dipakai. Oke, but do you speak Italian tuh? I understand actually Italian. Kalau problem is nggak dipakai. Iya sih. Kalau misalnya terdampar 6 bulan gitu Pasti di Italia, you'll be speaking karena it, vocabnya ada semua. Mau tidak mau dipakai, jadi baru I'm sure 6 months akan lancar. Ya. Dan Perancis pun sama, mengerti kan? Ya. Karena itu satu rumpun. Mirip kok itu. Satu ya. rumpun gitu. Cuma satu Beda-beda pakai dikit. hidung, satu pakai otot. Ya, beda-beda dikit lah gitu Iya, ya. Buongiorno, bonjour, Iya, gitu. iya. Buonasera, bonsoir, Bonsoir, gitu iya. kan. Jadi kayak bisa pasti kalau di sana. Ya. So, Begitu balik sini, Rasti lagi ya. Rasti. Kalau bahasa Inggris kita semua tidak ragu lagi karena setelah 4 tahun kamu di TVRI Denpasar katanya pindah ke Jakarta, masuk Antv, setelah itu TVRI Pusat jadi pembawa berita yang English News Service. Di Bali juga itu kan program bahasa Inggris. Inggris juga ya? Iya, Bali Vision, program berbahasa Inggris pertama di Bali untuk wisatawan. Yeah, but it wasn't English News Service. At that time, No. ratunya English News Service adalah Mbak Tia Diran. Iya dong? Waktu itu kamu masuk masih ada Mbak Tia Diran? Masih. Oke, so what happened? Sandrina bayi bawa pulang dari si Bangkok itu, besarlah dia di Bali ini dengan budaya Bali, and then kuliahlah dia sarjana teknik sipil Udayana. Nggak nyambung belas ya. Nggak nyambung belas. Anak sipil loh ya. Anak sipil tuh kan laki Itu kalau banget dijadiin kuis nggak pernah ada yang bisa jawab tuh. Apa tuh? Misalnya, Latar belakang pendidikan saya apa sih nyasar semua? Iya. Tidak Minimal ada kan yang orang mikir fisip kek, apalah gitu, komunikasi kek apa gitu atau kayak sastra gitu. Tapi kenapa waktu itu kamu sekolah sipil? Dari nih. SMA juga memang suka ilmu pasti, suka fisika, kimia, matematika gitu. Jadi masuknya kalau dulu A1 kan fisika. Iya. Kalau sekarang nggak tahu apa namanya. Ada nggak sih masih zaman sekarang? Nggak tahu. I'm so lost. Iya, I homeschool my kids so I don't know juga. Jadi dulu itu kan masuknya A1. Iya. Gitu. Dan dibilangnya FIS. iya, kalau kita bilangnya ya F1 FIS kelas sama fisika. bio kan, A2 Iya, bio. fisika sama bio. Jadi aku di fisika. Terus udah stres tuh. Dulu kan UMPTN kan Penmaru namanya dulu. Si Penmaru. Penmaru. Jadi aduh, karena nggak pengen pergi dari Bali. Iya. Gimana kalau nggak keterima ya di Udayana? Karena masih mikir orang tua gitu loh. Yeah. I wanna help my parents. Nyobalah nekat PMDK. Penyaringan kan? Minat dan bakat. Minat dan kemampuan. Ya, kemampuan waktu itu. Jadi ikut tes. Ternyata lolos ke teknik sipil Udayana. Jadi hanya 6 yang diterima waktu itu dari semua. Kamu cewek sendiri loh mesti. Waktu itu 114 mahasiswa, ceweknya cuma less than 10. Iya. Nggak nyampe Jarang 10, cewek jarang, ke sipil. sedikit banget. Pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi ya sudah, tapi at the same time masuk kuliah, kaki satunya lagi masuk broadcast. Tapi I grew up on stage. Hang on, wait. PMDK masuk sipil, kaki satu masuk ilmu pasti itu sipil. Kaki satu masuk broadcast. Di tahun segitu broadcast pun bukan sesuatu yang umum. Bukan. Siapa yang kenalin Sandrina Malakiano? Jadi orang TVRI Denpasar itu memang sudah kenal baik karena ya itu I grew up on stage. What were you doing before? Jadi di sekolah itu memang menyanyi, menari, bermusik, Minafkalia gitu ya segala macam, dan Minafkalia punya program rutin setiap minggu di TVRI. Oh oke, TVRI Denpasar sini. Gitu, Minafkalia Bali. Iya. Jadi kenal lah ya maksudnya. Dan ketika mereka berencana membuat program Bali Vision itu, ada Mas Heri Herman namanya itu nyamperin ke rumah. Sandrina, kita mau bikin program seperti ini, namanya Bali Vision bahasa Inggris, durasi 30 menit segala macam. Kalau tarik mundur sedikit, itu aku baru 3 bulan kira-kira di radio.
Waktu itu radio profesional muda Di Bali. di Bali. Siaran. Siaran. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, jadi ada Morning Espresso namanya. Itu morning chat berdua. Radio profesional muda namanya Radio Plus. Gue masih ingat 106,5 waktu itu. Nah, 3 bulan di radio itu kan ya pasti karena udah terbiasa MC, moderating dari SMP. My first job sebagai MC tingkat provinsi kelas 2 SMP. Hang on, when you say job, you get paid for it. I got paid for it. Di Bali ini. Di Bali, Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional yang bikin acara, Provinsi Bali. kamu dibayar. Bayar. Karena Karena aku Pemprov, juara Pak. lomba pidato. Oh, speech. Kalau itu kita sama. SMP juga ya. Juara lomba pidato. Aku Juara di lomba DKI. pidato, terus akhirnya ditawarin jadi MC Hari ya. Anak Nasional. Oke. Gitu. Ketahuan kalau public speaking bisa gitu Ya, kan. Oke. Jadi karena masih SMP mungkin Ya. nggak anak ya, masih Ya. masuk kategori anak Ya. untuk jadi MC Hari Anak Nasional. SMA aku udah national events, nah seminar nasional segala macam. Kuliah udah international events gitu. Jadi memang first job itu MC. Karena udah terbiasa memandu dan berbicara, karena aku tuh tidak pernah scripted, Ya. pointers aja gitu. Oke. Masuk radio. Radio itu kan juga yang melatih kita untuk berbicara karena tidak boleh ada dead air. Betul. Ngomong aja terus gitu. Itu yang menjadi modal untuk masuk ke TV. Ya. Waktu ditawari, oke, kapan nih? I think 1 bulan sebelum program itu akan diluncurkan, April waktu itu. Maret, they came ke rumah. Ke rumah lo zaman dulu, sekarang di rumah. DM. Gak ada handphone. Ya sekarang kan ditanya, Masih. permisi. Wah, ya dulu kan diputer. Oke, datang ke Halo, rumah. datang ke rumah. Ditawari terus waktu itu nanya, Mas, timnya udah ada? Belum. Presenter lain udah ada? Belum. Terus gimana? Ya kita coba aja gitu. Jadi itu kawah candra di muka seorang Sandrina Malakiano adalah TVRI Stasiun Denpasar dengan segala ketidakadaannya. Tidak ada tim produksi. Nggak ada apa-apa. Itu benar-benar flying solo. Datang ke yang dibantu tuh cuman makeup. Jadi karena saya pada dasarnya tidak pernah makeup, nggak suka makeup. Dan sekitar 2 jam sebelum tayang, mereka akan datang bawa, oke, ini ada 4 berita daerah, ini ada 2 dari berita nasional TVRI Jakarta, terjemahin. Terjemahin, oke. You think there is a computer? No, of course not. Nggak ada. Iya. Mesin timpuk? Nggak ada. Nggak ada mesin Tulis timpuk. tangan. Tulis tangan. Oke. Tulis tangan. Udah. Nah, 30 menit pokoknya isinya adalah mulai dari bumper opening segala macam standar. Tapi nanti ada beberapa item berita. Ada nilai tukar mata uang asing. Ada informasi upacara di pura-pura di mana aja. Kemudian ada 1 entertainment. Atau mungkin 1 interview. 1 feature Segmen, ya. gitu. 30 minutes. Serah deh. Berarti kamu tim kreatif juga? Nggak, pokoknya mau di-present dengan cara apa, pokoknya urutannya begini, lo ngomong aja gitu. Nggak ada prompter, nggak ada apa gitu. Jadi dengan situasi yang sangat seadanya, terbatas. Dan taruhannya kan wajah kita kan? Iya dong, kalau jelek kan Orang kita tidak juga. mau tahu di belakang itu seperti apa gitu. Nah itu yang melatih bahwa ketika harus sudah tampil dan itu live kan, siaran. Tunggu sebentar, itu live. Live. Ini timnya agak nekat ya, untuk tim yang tidak punya Sorry itu persiapan. saya zaman dulu yang namanya TVRI. Iya. Dengan mentalitas santai kerja itu, Iya. 15 menit mau on air masih pada di luar. Ya gitulah, dengan kesibukan Iya. masing-masing. 10 menit baru mungkin pada mulai masuk. Nanti udah 5 menit baru yang udah geradak-geruduk gitu harus ya. harus ngapain ya gitu. Nah, bukan, yang kayak buru-buru siap-siap gitu. Jadi yang pengalaman namanya bumper belum naik, wajah udah muncul. Yang Bocor cuman tuh namanya gini, ya. Sorry, gitu kan. Atau pada saat siaran lalet lewat gitu, hinggap-hinggap, siaran lampunya dar gitu, mati Iya, sebelah gitu. Karena memang alat-alatnya tua-tua banget kan, Iya, di daerah pula. Tapi itu yang menjadi, yang menempa. Bahwa apapun keadaannya kita tetap harus optimal. Iya. Karena pertaruhannya adalah wajah dan nama kita. People don't want to know what, and they don't actually know and don't want to know that's what true. happens behind. Iya betul. The scene gitu. Iya, lu nya harus benar Iya. gitu kan. Tapi itu menarik. Jadi itu benar-benar yang melatih untuk
bicara dengan lancar, tanpa skrip, dan membuat berita dan bekerja under pressure dengan waktu sangat terbatas gitu. Tapi setelah 1 bulan rasanya mau mati juga karena sendirian. Akhirnya mencari dong penyiar lain, come on help me out gitu. Baru akhirnya tambahan 2 orang dari PR manager. Biar bisa gantian. Ya, PR manager dari hotel Hyatt, kalau salah Bali Hyatt sama Nusa Dua. Gitu. Ini program yang namanya si Bali Vision Bali itu Vision. pada saat itu. Kayaknya masih ada deh sekarang. Oke, Hai Bali Vision, apakah masih ada programnya? Aku mau tanya deh, kan Sandrina muda pada saat itu belum ada perbandingan dengan bagaimana TV-TV beroperasi di Jakarta. Although waktu itu belum musimnya TV swasta. Saya kok yakin bahwa standarnya pasti mirip-mirip lah sebenarnya karena TVRI aja saat itu. Salah. Jadi sebetulnya waktu di Bali mungkin belum terlalu kelihatan. Tapi Mbak Soraya Peruca yang di Antv waktu itu melihat artikel profil liputan di majalah Matra. Kita debat soal majalah zaman dulu, maaf ya. Matra, ada rubrik kencan namanya. Yeah. Oh iya, oke. Iya. Matra. Itu ditulis bahwa penyiar dan semua segala macam, she reached out. Meminta untuk gabung ke Antv, tapi I was having a good time di Bali, kayaknya enggak deh. Kalau nggak worth it, aku nggak mau pindah gitu, ngapain gitu. Tapi persisten loh, 3 tahun. Terus nanya sampai gitu. akhirnya tahun 97, I said oke. Pengen punya pengalaman juga kerja di luar Bali gitu. Udah dapet deal yang worth it gitu ya, yang bisa aku nggak harus ngegembel ke Jakarta gitu. Baru pindah ke Antv. Tapi sejak di Bali pun ya dasarnya seorang Sandrina dibesarkan dengan style ibuku tuh asik banget orangnya. Jadi ekstrovert abis, her own fashion designer, ahead of her time, karakternya sangat kuat, penghidup suasana yang kalau ada party bisa dansa di atas meja lah gitu. Oke. Jadi yang my mom taught me is that dari awal dia sudah melihat kalau sekarang anak Indo kan banyak banget ya, mixed marriages. Zaman dulu yang rambutnya kayak rambut jagung gitu, bener-bener aku redhead dulu. Dibully. Udah pasti dibully gitu, satu-satunya semuanya rambut, ini beda, ini bule sendiri nih gitu. Jadi di rumah ibuku tuh sudah mempersiapkan mental, nickname dari kecil itu, jadi panggilan sayangnya adalah monkey pod, monkey atau monyet. Emang gede-gede di atas pohon sih, gitu. Nggak ada yang tahu, mungkin Sandrina itu tomboy gitu ya. Ini kepala udah pecah 4 kali nih. Oke. Jadi jahit 1, jahit 9, jahit 3, jahit 2, gegar otak 2 kali lah pokoknya gitu deh. Sepeda nggak pernah sepeda mini, sepedanya sepeda cross gitu. Tomboy abis. Itu bukan tomboy, kayaknya laki ya. Maaf ya. Ya kali. Jadi belum bisa jalan, udah bisa berenang, anak samudra. Nah ibu itu sudah mendidik dengan memberikan nama kayak kalau dipanggil depan teman-teman nyet gitu. Harus jawab. Iya, sekesel apapun jawab gitu kan maksudnya. Jadi teman-teman juga tahu, dia dipanggilnya monyet. Teman-teman SD tuh tahu. But itu menjadi fondasi buat aku tuh merasa bahwa it's nothing wrong gitu. Ketika aku dipanggil rambut terbakar, bule kesasar lah, apalah segala macam, ini aku santai aja. Dan yang satu hal yang harus digarisbawahi banget, dan aku rasa itu adalah modal yang penting banget. Ibuku tuh mengatakan bahwa Sandrina, never be ashamed unless you did something wrong. Gak pernah boleh malu kecuali kamu melakukan sebuah kesalahan. Jadi selama kamu tidak berbuat salah, tabu aturannya itu untuk malu. Itu yang membentuk aku, jadi there's nothing wrong with me gitu kan. Jadi terserah orang mau gimana. Nah itu yang membentuk karakter dan personality aku. Tampil sebagai Sandrina yang tidak perlu merasa untuk blend in atau untuk diterima harus jadi stereotype. Kamu pede banget sih memang. Jadi Sandrina ya Sandrina, dan termasuk siaran pun begitu. Iya. Buat aku komunikasi itu kan ya antara komunikator dan komunikan gitu. Maksudnya ya if you want to deliver a message, why build a wall?
Sementara gaya TVRI zaman dulu tuh tahu sendiri dong gaya dunia dalam berita You yang kayak build a wall. gimana gitu kan, kayak Ini yang, nggak ada nih kaki begini harus gini. yang kaku Kaki nggak boleh. gitu, yang tangan diem, muka lempeng, ekspresi formal segala macam. Dari TVRI Bali pun aku udah tampil ya Sandrina bicara seperti apa. I mean like maybe I was raised like an Italian. Kalau tangannya orang Italia kalau diikat nggak bisa ngomong kan? Ya. Langsung gagu gitu. Ekspresi dengan gerak tubuh, ya body language, tangan, wajah, mata, semua ikut menyampaikan apa yang di deliver gitu. Tapi mungkin belum terlalu kelihatan karena di Bali. Begitu pindah ke Antv, ya waktu itu masih aku di monitor olahraga waktu itu sama bawa berita kayak headlines gitu ya. Di Antv kan? Di Antv, tapi cuma sebentar karena bapakku kena cancer dan Kamu harus aku pulang. Transisi habis itu freelance TV-TV asing 1 tahun baru balik ke Jakarta tahun 98 TVRI Jakarta. Nah di TVRI Jakarta itu yang senior ini anak mendobrak pakem-pakem ke penyiaran nih, nggak begitu nih biasa kan, something different is like not always Ya, acceptable. easily accepted gitu kan, dianggapnya leneh banget sih gitu, beda, but that was me gitu. Dan itu kemudian mungkin menjadi sesuatu yang unik, yang menarik, dan kemudian jadi trendsetter. Setelah pindah ke Metro, kan aku 2,5 tahun di TVRI, terus pindah ke Metro, tim inti Metro TV, masih 20 orang pertama. Begitu udah mulai siaran, yang mirip-mirip tuh Desi Anwar, stylenya juga beda gitu kan. Nah akhirnya terus kayaknya jadi tren gitu, semua orang menuju ke situ gitu. Well, if it's a good thing and people think it's okay, it's something positive to absorb, fine gitu. Tapi tidak dengan cara orang ingin membawa karakter Sandrina padahal aslinya dia tidak seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin membuat orang ingat. My style, my karakter, termasuk kalau misalnya berdiskusi atau talk show, beda-beda karakter kan? Ya. Ada yang nyecor gitu kan, ada kelaku nggak pernah menyudutkan orang. Enggak, memang enggak. But when you walk into the room, you're very pede. Itu yang aku perhatiin dari pertemanan kita dari tahun 99 akhir. Kita pertama kali bertemu, Metro TV masih tanahnya merah semua, belum ada apa-apa. It was just that one studio. Belum ada loh. Kita pernah punya program bareng loh sebentar. Namanya Perempuan-Perempuan kalau nggak salah ya waktu itu. Desi Anwar juga ada. Iya. You, me, Nadira, Desi Anwar, Nadira Alatas, Utami Rusli. Dr. Utami Rusli. Ya. Gitu. It was fun. Ya mungkin kembali ke upbringing ya. Dan how you present yourself is how you, if you're comfortable with yourself. Sandrina tuh nggak suka belanja. Oke. Nggak suka belanja. Dari dulu? Dari dulu. Pergi ke mall itu kayak torture. Oke. Kecuali memang pergi untuk tahu bahwa cari satu barang, dan aku tuh sampai bermimpi mudah-mudahan suatu saat ada toko di mana ketika kita berdiri di depannya orang udah tahu I know what you need, just wait here. Gitu. Jadi nyoba-nyoba itu enggak deh. Jadi kalau udah comfortable dengan satu, bahkan kadang-kadang kalau rusak belinya persis sama. Oke. Jadi bener-bener yang baju semenjak aku kuliah pun masih ada, masih dipakai. Oke. Gitu. Tapi nggak hoarding, nggak numpukin barang. Enggak. Oke, karena kan emang nggak suka belanja. Oke, berarti nggak nambah, itu aja, diputer-puter. Pakai sampai rusak. Oke. Gitu. Jadi bener-bener yang kayak, mungkin karena timeless ya, ininya baju-bajunya nggak yang, tapi ya nggak punya barang mahal. Gitu. Jadi kalaupun ada ya 1 atau 2 yang benar-benar memang dipakai. Gitu. Jadi pakai sampai rusak. Dan sampai suami ngomel-ngomel nih, kemarin dibeliin sepatu, kok sampai sekarang udah berbulan-bulan nggak dipakai. Nah itu karakter Sandrina. Kalau udah nyaman, ini contoh pakai jam. Sebenarnya aku biasanya pakai jamnya hitam. Pernah satu kali mau ke undangan karena kayaknya harus pakai yang ada goldnya gitu, jadi ganti. It was just supposed to be a one time. That was like a year ago. Nggak pindah-pindah. Si gold ini masih ikut sampai sekarang. Out of habit, kalau udah ke satu, nggak kayak nggak tahu gimana gitu. Kayak ya udah ini aja deh gitu, malas pindah lagi. Tas rusak, ganti tas itu kayak yang
harus pindah ke tas satunya gitu untuk Iya. servis, aku tuh perbaiki. Maksudnya tapi kan ada tas gantinya nih. Iya. Mindahin kan kita udah hafal tuh apa di mana gitu. Iya. Out of habit bahwa I'm comfortable with Iya, one with thing, this I would one. stick to it. Iya. Friends, I would stick to it gitu. Iya. Unless they stab me from behind Iya. gitu. Jadi aku tidak pernah merasa perlu, nothing defines me, nothing I wear would define me. Ya maksudnya jadi pakai apapun selama kita nyaman, kita pede, ya orang lihatnya asik-asik aja gitu loh. Bukan karena apa yang kita pakai atau what we need to cosmetically show to people gitu. Mungkin itu karena aku merasa aku nyaman dengan diriku dan aku nggak berusaha menjadi orang lain gitu. Dan aku tidak butuh pengakuan dari orang. Maybe that's what you see gitu, bahwa aku ya nyaman dimanapun ada, ya I'm me gitu. Kamu mention tadi soal ibu yang ikut membentuk karaktermu. But what about your dad? Hubunganmu sama ayahmu bagaimana? Karena I'm always intrigued melihat perempuan yang very comfortable with themselves. Kamu bisa muncul ke sebuah tempat, don't need to apologize for anything, I didn't do anything wrong gitu ya. Kalau sama ayah gimana hubungannya? My dad itu pemalu. Oke. Jadi introvert. Bertolak belakang sekali dengan ibu. Bahkan ketika bikin restoran itu dulu sampai harus didorong-dorong untuk keluar. Harus ya ke depan, harus pergi ya. You have to meet the guests, keluar gitu. Oke. Dikasih baju batik aja bingung. Okay. Kain batik ini dipakai buat apa? Karena dia dibesarkan dengan yang bener-bener cuman white shirt atau apa gitu. Jadi kayak harus dilunakkan gitu dan dibikin apa lebih berani, lebih hidup, pendiam orangnya. Jadi tapi dekat. And one thing that's so amazing, my dad treated my mom like a queen. I see. Itu yang langka banget. Dari situ terbentuk satu nilai bahwa this is how women are supposed to be treated. Bapak itu manggil ibu Tesoro, my treasure. Tesoro. Tesoro, my treasure. Yang masih kalau masuk mobil bukain pintu, mau duduk ditarikin kursi gitu ya. Terus pokoknya yang Perfect gentleman. Perfect gentleman. Dan ya itu. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Always by her side, supporting her, treating her like a queen. Dan dalam diamnya itu dia bener-bener kayak I was his princess gitu. Waktu SMA sakit, aku sakit kan kalau bisa nggak ngomong nggak akan ditunjukin gitu. Tapi waktu itu bener-bener bedridden, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Digotong dong, digendong sama bapakku tuh dalam waktu kecelakaan juga yang itu kan di rumah tuh. Yang kepala bocor? Ya, kejatuhan ayunan. Ya gitu. Itu paniknya bapakku tuh disitulah terlihat gitu. Yang mungkin selama ini cuman dia simpan dalam dirinya gitu. Tapi he was so loving dan orang yang sangat peduli dan cinta pada Bali, pada alam.
Dulu tuh kan banyak pohon, banyak burung. Kalau ada orang datang bawa senapan angin nembak burung di dekat rumahku tuh pasti dimarah-marahin sama bapakku. Buat apa gitu loh, beli aja ayam gitu atau apa, kan dimakan juga enggak gitu. Ayah tuh orangnya kayak gitu. Teman-teman dulu takut karena kalau dia di ruang tamu lagi baca koran gitu, teman-teman datang tuh ya, misi om, bapakku terus kayak gini. Gitu doang gitu. Kayak, bokap lo serem ya gitu. Enggak, tahu dia tuh sebenarnya malu gitu maksudnya. Jadi, tapi kelihatannya memang ganteng banget loh. Asli ganteng banget. Yeah, you can share if you can share ya. Iya, ganteng luar biasa. It's unbelievable. Kayak bintang film. Gantengnya waktu muda dan waktu tuanya kayak Sean Connery. Oh ya. Right. It's like, karismatik, ganteng gitu. No wonder my mom fell in love with him gitu kan. Dan ibuku juga udah bilang nggak mungkin mami itu akan bisa ada laki-laki Indonesia yang akan mau sama mami katanya. Ya karena mami juga termasuk yang tidak umum untuk budaya orang Indonesia. Terlalu kuat. Oke, so melihat dari hubunganmu dengan ayah ibu yang aku bisa katakan, of course nggak ada keluarga yang sempurna lah ya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa sudah terjadi satu pola asuh di mana love is the key di sini. Love and discipline. Discipline, saling mengerti, saling membangun gitu ya. Tapi kelihatan banget kalau ayah juga orang yang serving his family. Dan itu sangat penting sekali menurut aku, tokoh father di dalam keluarga yang tidak hanya provider, tapi kita lihat dia serving. Karena biasanya kan ibu dong yang melayani. No, ketika bapak melayani, terlihat dia melayani, the whole family algorithm, kalau bahasa sekarang, berubah. Yang jago masak bapakku. Justru, ya. Born to cook. Lalu ketika kamu akhirnya mencari pasangan hidup, nah ini nih, kamu nyari yang mirip ayah dong. Kan rata-rata kalau anak perempuan begitu. Betul. Tapi kayaknya benchmarknya terlalu tinggi deh. Karena mungkin beda karakter. Kalau anak seperti aku dan yang mungkin mixed marriages, third culture lah gitu ya, campur, dibesarkan di Bali pula gitu. We think in a different way. Dibesarkan dengan pola pikir, dengan habit, dengan cara-cara yang jauh lebih internasional. Betul. Mungkin gitu. Nah, tapi ada sisi lain di mana tampang bule, casing bule isinya timur gitu dalam diriku. Mungkin karena ibuku ketemu bapakku dan ibuku dulu di luar negeri, jadi dia memang aksesnya bule ya. Kalau di sini aku enggak. Nah, aku enggak tertarik bule sih. Udah biasa lihat mungkin ya. Nah, enggak ada. It's like I'm not attracted ke bule gitu. Dan tapi kan, yang buat aku pertama itu adalah smart. Ya, dia maksudnya nyambung gitu ya. Terus tapi aku banyak, I mean you learn from your mistakes, right? You know my story gitu kan. Urusan itu aku memang rada-rada sih. Emang rada-rada. Kayak, I think I made a mistake gitu ya. Tapi you learn. You learn and you grow. You take the plus the good, points, the good sides gitu. Dan you learn from failures. Jadi dalam hidup kan masalah pasti ada. Kayak tadi kita ngobrol bahwa it's how you face the challenges, the obstacles, the problems. Selalu tidak akan pernah mengatakan itu musibah, tapi itu ujian, itu tantangan. It's a challenge. And your job is to overcome the challenge and succeed. Selama mindsetnya begitu, gitu ya kita akan terus bertumbuh. Karena kita mau belajar, kita harus tahu bahwa usaha itu nggak boleh ada akhirnya. Gitu. Ya, simple sih sebenarnya, membahagiakan seorang Sandrina itu easy. Karena tidak ada hal, bukan materi yang akan pernah bisa membahagiakan aku. Basically, karena dari ibu juga aku ngeliat how she dedicated her life benar-benar to do good.
nggak hanya untuk keluarga, tapi sebanyak mungkin orang. Yeah. Dan dari apa yang dia praktekkan sehari-hari, how selfless she was, aku juga ngerasa bahwa oh, hidup itu bermakna karena ini loh. From what you give, you get something which is priceless. Bukan materi. Dan justru dari situ seorang Sandrina terbentuk adalah my happiness comes from the simplest thing. If I can make other people feel better, be better, or just simply smile, itu priceless. Gitu. Mungkin kalau orang berparti, berpesta, ada hura-hura, berbahagia, celebrate, belum tentu ada Sandrina. Oke. Tapi ketika ada kawan yang Kedukaan. salah atau ada apa, you can guarantee I will be there. Gitu. Because I know that is what friendship means to me. Yeah. Dan it works both ways kan gitu. Dan itu yang membuat hidup jadi bermakna buat aku gitu loh. Oke, katakanlah kamu mengadopsi cara hidup ibu yang selfless tadi. You learn how to serve people, nggak cuma keluargamu sendiri, tapi juga Tapi not intentionally ya, naturally aja gitu naturally, loh. iya, udah running in the blood gitu ya. Orang yang bekerja di frekuensi ini, menurutku bekerja di frekuensi ini, itu ada tendensi juga, kan pasti kita capek. Maksudnya, at times when you are low, loh kemana nih? Semua orang, it's a lonely path loh. Or do you disagree? Nah, satu sisi lain seorang Sandrina adalah aku anak rumahan yang memang I'm a loner. Oke. Kontradiktif dengan dunia kerja ya. Iya. Kalau kerja kan memang crowd. Bahkan pernah di Bundaran HI dengan entah ratusan ribu orang gitu, demo cicak buaya dulu jadi provokator gitu. Bukan provokator sih. Maksudnya jadi memandu eventnya gitu. Itu because I love it, it's passion. Tapi on my own, in my own time, I would rather stay home dengan buku, dengan musik, dengan film, atau ke alam. Terapi kalau lagi suntuk, nyetir. Sendirian, musik kencengin, and just drive. Emang loner. Ya, itu our second similarity, driving. Iya. Seneng banget ya. Iya, asik Udah banget. nyetir aja udah. Iya. Padahal nggak mikir juga kemana, tiba-tiba pernah satu kali, ini di mana ya? Setelah nyampe baru buka Google Map gitu. Oh ternyata aku di sini. Iya. Karena emang nggak it's like enjoy gitu, ngikutin jalan tanpa arah gitu. Iya. Just listening to the music, the Right. scenery gitu, tiba-tiba nggak familiar sama tempatnya gitu. Thank God we have Google Maps. Waze and Google Maps Yeah. gitu sekarang. Ya. Gitu. Tapi asik. Iya. So, when we look back to your life before and then we see you now ya. Waktu tahun 2006 akhirnya keluar dari Metro TV itu, banyak banget pergunjingan yang bilang it was because kamu menemukan arah hidup yang baru. Orang bilang Sandrina yang sekarang jauh lebih tenang dengan setelah berhijab dan yang lain-lain. Apa pendapatmu soal itu? Although I see that nose piercing. Now, Piercing. yeah, this is new. Enggak, ini udah lama. Udah ya? Kita aja lama nggak ketemu. Jadi dulu waktu di Metro TV orang itu mungkin tidak menyangka karena mereka lihat kan di layar kaca Sandrina, dibayangkan hidupnya tuh udah jadi selebriti, public figure, mewah, gemerlap gitu ya. And smart with your Invayo jas yang banyak banget itu. Tahu lo dia mereknya Invayo. Ini kan zaman dulu cuma itu. Masih sekarang dipakai. Iya. Masih Invayo dipakai. yang andalan kita itu kemana-mana, Bu. Itu kan suka Invayo karena dia ekspor. Maksudnya dia agak maskulin kan. Iya, Agak maskulin. Ada kulit-kulitnya Bener. gitu. Sebetulnya mungkin orang tidak membayangkan bahwa sampai dengan berapa tahun pertama itu Sandrina masih anak kos, tidak punya mobil, kemana-mana naik bajai atau naik bank. Baru punya mobil pertama ketika sudah lahir anak si Keisha. Oh iya. Ya, kredit. Waktu itu kredit. Karena waktu itu kan ibu sendirian,
challenges-nya ada kayak kakak waktu itu kena narkoba. Jadi, untuk yang masih memiliki orang tua, itu like pengalaman pribadi banget adalah jangan pernah berpikir sekali, apalagi sampai 2 kali. To do what you can to For make your your parents happy. Ease their burden atau apa. Buat aku waktu itu, aku insya Allah masih ada umur lah gitu ya. Jadi ngurus ibu dulu. Rumah yang udah mau ambruk di Bali, harus direnovate. Jadi nabung uangnya ke sana. Kewajiban yang lebih penting buat aku waktu itu adalah to make my mom happy. Yeah. Because I adore her and I want her to have a good life, apalagi udah sepuh atau apa. Jadi dan aku beruntung, anakku yang si Keisha ini masih beruntung ketemu neneknya. I never met my grandparents. Waktu aku lahir udah nggak ada semua. Kaskaya nggak pernah ketemu. Nah, jadi waktu itu hidup terbatas banget. Bahkan ketika tahun 98 pindah ke Jakarta itu, balik pindah ke TVRI Jakarta itu mulai dari nol lagi. Gak punya uang, kos 250.000 per bulan, siaran dibayar 42.000 per siaran di TVRI karena honorer kan, bukan karyawan. Bukan. Setiap kali mau bayar kos nggak cukup duitnya, pinjam ke kamar sebelah. Makan itu 3 bulan pertama itu cuman roti tawar, Blue Band gula pasir sama air, ngenyangin diri sama air. Kalau ditraktir nasi goreng Bumen yang di penjernihan. Itu udah mewah, kayak mewah banget gitu. Kemana-mana kan aku kos tuh di belakang PAM, kantor PAM yang di sana di Ben Hill. Kalau nggak naik Gojek, pulang nebeng ikut sama ya. Bukan Gojek lah dulu, namanya ojek motor. Sorry. Nah, atau nebeng. Makan di warteg di TVRI itu aja udah mewah banget gitu. Sampai ditawarin jadi PR manager sudah muncul. Tahun berapa tuh? Tahun 98. Oh iya, this part I didn't know. Oke. 2 tahun. Oke. Jadi sebelum masuk Metro itu, jadi bareng TVRI dan TVRI Jakarta 3 bulan. Pak Irwan Hidayat, such a good mentor. Banget. I admire him. Nah, Somi ngelihat siaran di TVRI, nggak tahu gimana dia kontak dan menawarkan posisi itu. PR manager sudah muncul. Gajian lah Sandrina Malakiano. Gitu. Hidup agak sedikit membaik gitu. Itu yang tidur kos juga yang tahu nggak yang kasurnya spon, bener-bener spon. Yang kalau kita tiduri lesak gitu. Yang bikin sakit pinggang gitu, yang gepeng gitu, nyut gitu, nggak ada AC, kamar mandi di luar yang sibang-sibung, nggak ada air panas, yang bener-bener cuci baju sendiri gitu. Itu tahun 98 itu. Itu kalau orang denger nggak ada yang percaya. Oh, bule loh iki, orang Indonesia ya. Beneran. Memulai dari nol tuh udah berkali-kali gitu. Dan baru bisa menyisihkan uang untuk memperbaiki rumah di Bali, misalnya apa gitu. Tuh sometimes. Jadi mungkin orang nggak percaya ketika Sandrina Malakiano muncul di Metro TV, kemudian dikenal orang, anak kos yang belum punya mobil, yang kemana-mana masih nebeng naik bajai atau naik taksi atau apa. Jadi, what is there to complain? Tahun segitu aja I had nothing. Dan udah mulai dari nol berkali-kali. Waktu my mom passed away tahun 2007, nol lagi. Karena nggak ada insurance. Ibu tuh nggak pernah sakit, tapi 47 hari dia di rumah sakit itu tagihannya 860 juta. Seharga rumah yang kami punya pun belum gitu. Masih ngontrak. Uang kontrak rumah udah dipakai, uang sekolah anak udah dipakai, jual mobil, jual tanah. Tercover cuman sekitar 1/3 gitu. Tapi itu yang gue bilang karma baik ibuku ya. Kami udah nggak punya rasa malu, nggak punya apa, akhirnya bilang ya udah please we need help. Karena kami nggak punya kemampuan untuk membayar ini, pakai apa bayarnya gitu. Belum zaman GoFundMe lagi. Nggak ada lah itu dulu. GoFundMe dengan cara personal gitu ya, kita kirim pesan kemana. Tapi yang luar biasa adalah, dan aku percaya ini karma baik ibuku.
pihak rumah sakit itu mana pernah sih ngelepas jenazah kalau belum lunas, Ya. gitu. Tapi waktu itu mereka mengatakan nggak apa-apa, karena ibuku minta dimakamkan di Bali, bawa saja, urus pemakaman, nanti setelah itu baru kita selesaikan urusan administrasi. Plus karena kami membuat surat memohon keringanan, itu rumah sakit Pondok Indah waktu itu mengatakan bahwa mereka menghilangkan semua komponen profit, semua jasa dokter dihilangkan, jadi bayar at cost hanya alat sama obat. Oh, wow. Berkurang 200 juta waktu itu. Tetap masih ratusan juta kurang sisanya ya, gitu kan. Tapi makamkan aja dulu. You know what? Itu ibuku meninggal di waktu yang terbaik karena meninggalnya malam. Masih sempat dimandiin, masih sempat singgah ke rumah kontrakan di Jakarta. Naik pesawat pagi ke Bali itu waktu itu Pak Rusdi Kirana, ownernya Lion Air, memberikan kemudahan. Dia lagi di Singapura, kami telepon tengah malam, diarahkan ke stafnya dan kami diberikan tiket sekitar 15 kalau nggak salah, bayar cuma 100.000 kok. Jenazah diberangkatkan gratis, perfect timing, nyampe di Bali siang. Dan itu ada satu kejadian lucu tuh, pas keluar jenazah keluar duluan kan, kami di depan, kami keluar dulu, penumpang lain ditahan. Ketika turun kami lihat kenapa kok ada kayak panitia bawa kalung-kalung bunga gitu. Emang ada apa ya? Ingat nggak waktu itu Lion Air memesan pesawat baru, Ya. berapa puluh gitu. Ya. Nah, itu penerbangan perdana. Pesawat baru itu rute Jakarta Denpasar, Grace, benar-benar penerbangan perdana yang sejatinya nih awalnya harusnya itu disambut dengan gamelan, dengan marching band, dengan sambutan gubernur. Tapi Pak Rusdi Kirana kemudian memutuskan dibatalkan malam itu. Kawan untuk saya membantu. berduka, masa saya berpesta. Jadi cuman diganti dengan pengalungan bunga. And we said, oh my God, my mom was flown home like in a pristine chariot gitu. The princess she is. Ya, jadi the queen. Ya. Itu sampai di rumah teman-teman ibuku tuh semua udah nyiapin, udah siap lah, udah ada tenda, udah ada kursi segala macam. I only called one of her friends. Sandrina, consider it done. Dan dalam waktu 3 hari kami di Bali mengurus pemakaman sampai surat kematian segala macam, satu persatu telepon. Sandrina, your mom was my very good friend. Jadi istrinya Pak Radius Prawiro, mantan menteri, Tante Radius. Dulu waktu Pak Radius sakit, ini tuh your mom was the first one yang selalu nemenin segala macam. Tante bantu ya. Ini segala macam. Oh banyak sekali. Dan jumlah yang gak masuk akal gitu. Dari sini. 3 days balik ke Jakarta. Tahu nggak itu yang namanya, ini lubang. Dalam lubang itu ada nilai sewa rumah kontrakan yang belum terbayar, udah kepake uang sekolah anak, kemudian pinjaman dan hutang rumah sakit. Ini jumlahnya segini. 3 hari itu Tutup. plek, nggak lebih, nggak kurang, sampai kembali uang kontrak rumah dan uang sekolah anakku. Wow. Exactly. Jadi itu bener-bener nyampe Jakarta ke bank seberang rumah sakit bawa buktinya itu begini. Gemeter gitu kayak yang ini kalau nggak Tuhan yang punya kuasa, skenario. Nggak mungkin gitu loh ngebayangin dapat uang segini itu. Like 3 days dibalikin termasuk uang kontrak rumah, uang sekolah anakku. Tuhan. Dan aku bilang jangan pernah if you have parents, do whatever it takes. Maksudnya ringankan beban mereka, bahagiakan mereka. They don't want much. It's just a simple phone call misalnya. It's like, hey mom, hey dad, I miss you. Itu udah kayak kebahagiaan yang gak terkira untuk mereka gitu. Karena buat aku, jangan pernah perhitungan ya, diganti loh. Diganti, benar-benar diganti dalam hitungan hari itu. Sampai sekarang aja aku masih, wow. Matematikanya Tuhan kan memang aneh. Wow gitu, like trust me, it's real. Ya mulai dari nol lagi, tapi maksudnya like ya tanggungan-tanggungan beres ya, hutang-hutang beres. Semua urusan ibuku itu
was not our burden gitu. Ya. Kayak yang wow. Itu aku udah it's like sampai sekarang tuh selalu jadi pengingat gitu. Mati nggak bawa apa-apa loh. Ya. So, what do you want to do with your life? Ya. Just all I want to do is just be the best version of a human being I can. Ya. Gitu. Jadi waktu itu kan bisa dikatakan kamu mengalami betul-betul God's grace, ya, benevolence-nya Tuhan. Itu kan momen yang keluar dari Metro juga. Itu Ya, ada satu pertanyaan yang tadi belum dijawab ya. Termasuk mengalir saja mengikuti semua skenario, karena nggak pernah membayangkan sebelumnya akan berhijab. Oke. Nothing, it just happened. Waktu naik haji merasa nyaman. Malah ada yang perasaan kayak kok kayaknya kalau dibuka kayak I would feel like something's missing gitu. Bukan karena pertemuan dengan Mas Ef juga? Salah. Orang yang Sandrina tidak akan mungkin melakukan sesuatu karena orang lain. Oke. Never ever. Oke. Apalagi sesuatu yang seprinsipil itu gitu loh. Karena dan aku tidak akan pernah menerapkan itu pada anakku. Jadi anakku harus melalui prosesnya sendiri dan melakukan do not if you like. It has to come from within gitu. Kalau enggak tersiksa banget gitu kan. Nah, waktu itu nyaman. Tapi masih mikir, ini temporary atau beneran nih gitu. Ya udah. Sholat tahajud istiqoroh tanya, makin lama makin kuat nih mendekati masa haji. Di penerbangan pulang baru ngomong kayak menyampaikan bahwa Pap, kalau misalnya Bunda nggak buka lagi hijab gimana? Dia kaget dong. Hah? The first thing that came out of his mouth was, nanti siaran gimana? Karena dia udah bisa membayangkan gitu bahwa itu akan menjadi hurdle. Pasti. Jawabanku cuman ya kalau memang terjadi seperti itu ya kuatkan Bunda gitu. Apparently it was true gitu. Balik masih dikasih tugas redaksi, nggak ada jadwal siaran. Dan orang nanya, 40 hari ya hijabnya? Which is sebenarnya juga nggak tahu tuh atas dasar mana. Mungkin katanya 40 hari malaikat masih menyertai gitu. Ada orang yang mungkin pulang haji masih berhijab selama 40 hari habis itu buka. Aku cuma bilang ya maybe gitu. Tapi setelah lewat 40 hari aku, ini gimana kok nggak di jadwal-jadwal siaran? Oh tanya deh ke Pemret gitu. Karena waktu itu newscaster itu nggak cuma baca berita ya guys. Mereka harus melakukan pekerjaan di balik kamera. Tugas redaksional namanya. Jadi waktu itu Pemret pun nggak bisa menjawab. Kayak langsung ke Pak Surya aja deh gitu. Dan ternyata kami punya kedekatan karena sejak awal ya berdirinya Metro TV, dan I respect him as sebagai atasan, sebagai owner, but I see him as a human yang equal. Sandrina nothing tulus lah. If something's wrong, I would say it's wrong gitu. Jadi kami berdebat, berdiskusi, berdebat, tapi saya bilang ya kalau memang aturannya begitu itu hak prerogatif owner. Dan aku tidak akan menyalahkan siapapun. Karena ini adalah keputusan yang aku buat sendiri dan aku harus deal dengan konsekuensinya. Bukan salah siapapun. Berat memang karena I love my job. Tapi mungkin di titik itu oke, aku harus, ini part of growing mungkin ya. If I love something too much, maybe aku harus detach gitu. Aku jadi harus detach dari ini. Setahun loh nggak bisa nonton. Nonton apa? TV, nonton berita. Nangis. Kayak sedih. Gitu kayak yang because I miss doing it gitu. Tapi udahlah, gak usah lah ini mikirin. I still miss doing it. Jadi kan setelah itu memang masih sempat freelance program-program. Tapi setelah berhijab kotaknya jadi kecil. Dulu, sekarang sih udah enggak ya, udah berubah. Programnya Ramadan sama segala sesuatu yang bersifat syariah. Oke. Perbankan syariah, asuransi syariah, atau hari raya tertentu, program-program khusus, atau Ramadan, atau program subuh. Oke. Waktu itu kotaknya cuman itu. MC pun banyak sekali berkurang. Iya. Ada satu penerbangan dari negara muslim masuk ke Indonesia. Mereka mau launch. Kita bilang, karena pengalaman sebelumnya, bilang saya berhijab loh. Oh gitu ya? Iya, kami bicarakan dulu ya dengan, ini penerbangan negara muslim. Wow. Masuk. And then they said, I'm sorry, we need somebody who's more universal. Oke, kok gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak rezeki gitu.
Karena ini keputusan yang aku buat sendiri, ya pasti konsekuensinya harus aku tanggung gitu. Dan sempat Metro mau di demo lah ini segala macam oleh yang tidak setuju, karena aku bilang no, jangan politisasi ini, jangan tunggangi ini urusan personal. Tapi harus tahu juga bahwa bukan berarti dengan berjilbab Sandrina itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahwa hijab ini menunjukkan bahwa ilmu agamaku tuh udah cukup tinggi. No, ilmu agamaku masih sangat dangkal. Dan ini sifatnya personal, murni personal, hanya untuk diri sendiri, hubunganku dengan diriku, dengan Tuhan. Dan banyak sekali kawanku yang tidak berhijab yang jauh lebih baik dari aku. Jangan pernah membayangkan bahwa kayak, oh ini statement proklamasi, tidak dalam bentuk apapun. Ini personal. I'm not perfect, but I'm comfortable with myself. Dan aku percaya akan yang namanya proses. I don't know where life will take me. We never will do. Tapi ya kemanapun itu ya mengalir. Kamu tuh nggak gampang bitter ya berarti ya? Nggak gampang kepahitan? Enggak. Dari dulu kayaknya gitu. Kalau ada masalah sih simpan sendiri ya. My parents wouldn't know what I'm going through. Dan dia mungkin ditempa udah dari dulu independen ya. Kalau bisa ya jangan jadi beban orang lain. Dan harapan aku tuh cuman kalau hopefully kalau boleh memilih, when the time comes jangan sampai nyusahin orang deh gitu. Apalagi anak-anak. Album Air yang kamu nyanyi tuh tiba-tiba dalam merayakan ulang tahun ke-53 tahun lalu. Coba ceritakan dulu itu. Orang mah biasanya 50 yuk. Sandrina dong 53 buku. Aja. 50 buku. Oke. Judulnya I am Sandrina Malakiano, so what? Tanda tanya. So-nya 50. Iya. Oh, so what-nya 50. Oke. So what gitu. Mau suka, mau nggak suka, this is who I am. Iya. Gitu. Pasangan paling rasis di Indonesia yang memecah belah Indonesia. Astaga. Hebat banget kita ya. 2 orang nih bisa memecah belah Indonesia. Sebagai pasangan paling rasis. What? Waktu Pilkada DKI. Oke. Nah, itu kan I miss the memo nih. Digital footprint-nya itu kan ada. Bahkan anakku pernah diteriakin di mall. Di mall. Dia tuh masih SMP. Anak rasis. Saya bilang, what? Gak ada orang lain ya yang bisa dibilang rasis gitu. Dalam diriku ada Alkitab, ada Weda, ada Quran. Aku dibesarkan agama pertama yang aku pelajari Kristen itu Ortodoks. Protestan. Oh, Protestan dulu. Sampai dengan kuliah ujian agamaku tuh Protestan. Aku sekolah minggu, aku ini dan kakakku memilih itu sebagai jalan hidupnya. Okay. Dia pelayanan di gereja, he's a Christian, he died a Christian. My dad Gregorian. Ibuku Muslim tapi karena pengaruh Hindu dari Mangkunegaran, dari Eyang dan segala macam dulu kejawen, tapi kemudian menjadi Muslim yang kafah. Aku dibesarkan di Bali, lekat dengan kultur, dengan agamanya. Dan sekolah swasta yang waktu itu memang basisnya lebih ini ke Kristen dominan. Jadi aku kemudian ketika proses pendewasaan diri merasa kayaknya mungkin lebih dekat, lebih akrab, lebih nyaman dengan Bali. Kulturnya, budayanya, religinya. Aku pelajari Hindu. Dan I never do anything halfway. Umur 51 aku buat pameran, workshop fotografi dan segala macam for a social cause. 52 I didn't do anything. 53 kemarin, kenapa album? Karena basically memang kan lekat dengan dunia musik. I grew up on stage, antara lain menyanyi, bermusik, ngeband. Anak band dulu. Punya teman-teman yang bilang, I wanna leave something juga, legacy, because lagu kan everlasting. Dan ini perayaan hidup, juga kayak celebration hidup kaum perempuan yang di Indonesia itu seringkali tidak punya suara. Kalau punya suara pun dibungkam. Ini it's about perseverance, it's about strength, it's about the power of love, and it's about hope. Masalah boleh ada,
tapi nggak boleh putus asa. Ada lagu tentang ibu, ada lagu yang dibuat cerita tentang anak-anakku, ada lagu-lagu cinta lah gitu ya, segala macam. But basically, karena aku menjalani hidup selalu seperti air, perempuan itu sejatinya kan diciptakan istimewa. Ya. Istimewa itu strong. Dia memang bisa menenangkan, bisa menyejukkan, tapi air punya kekuatan loh. Untuk mendorong. Ya, untuk mendorong. Dan itu cara, sekalipun elemenku adalah api, tapi I live my life like water. Adaptif, bisa memecahkan batu karang in time. It's about kesabaran. Ada celah sedikit bisa tetap cari jalan di tengah kesulitan atau tantangan, dan kuat gitu. Itu album Air. 54 this year. This will be my last question. 54 this year, mau ngapain? Dan why does it look like age does not define Sandrina? Kalau di close up, lihat aja tuh kolagennya kayaknya masih nempel semua tuh, belum piar ya. Did you not go through a terrible perimenopause yang adalah menopause? I'm sorry, I have to bring this up karena umur-umur segini. Dan tema perimenopause dan menopause sedang sangat digemari. Yang dulunya tabu, sekarang we talk about it. Oke, mau bikin apa dan why does age... Oke, yang pertanyaan kedua duluan ya. Oke, soal perimeno dan meno. Kalau dipikir bahwa Sandrina itu perawatan rutin, pakai produk-produk mahal, facial, krim bat, salah besar. Tapi gue berdiri nih, kalau lo cuma bilang saya cuma air wudhu aja nih. Enggak air wudhu, kangen water. Oke, bisa. Jadi beauty waternya mesin kangen water. Iya. Itu si acidnya ya, yang jangan diturunin ke acid. No. Justru yang basah. Yang alkali. Alkali. Jadi beauty water, ada setelannya. Ada setelan beauty water. Ya, oke. Jangan acid, kering. Mungkin diet. Oke. Karena semenjak SMA nggak pernah makan daging merah. Tidak konsumsi sugar, nggak konsumsi gula, sayur, buah, white meat. Itu dari SMA. White meat berarti ya ikan ayam. Ayam tergantung juga ayamnya diapain. Gitu. Kamu nggak suka makan berarti jangan-jangan? Jangan salah, pecinta keju. Oke. Jadi bukan sesuatu itu sebenarnya kan sesuatu yang sangat menggemukkan. Rich. Tapi Tuhan baik aja kali gitu. Dari dulu badanku segini aja gitu, nggak punya masalah. Kalau olahraga enggak. Badannya yang bekal roti sama blue band gula itu terus kamu kayaknya. Roti itu kan I love bread, which is actually jahat. Iya. Tapi kalau ada sourdough ya oke, gitu ya. Tapi kalau enggak ya roti biasa. Nah ya nggak, maksudku mentalmu makan tuh mental yang waktu masih bekelan roti yang blue band itu mungkin nggak banyak. Porsi memang nggak banyak, tapi maksudnya ya bukan tipe orang yang nyemil. Oke, Dibilang sehat enggak, aku ngopi itu bisa sampai 4-5 cangkir sehari. Oh wow. Iya. Nggak ngaruh tuh ke kortisolmu ya, hebat kayaknya tidur, I'm a vampire. Kalau tidur selalu dini hari. Oke. Jam 2 gitu baru tidur, bangun pagi. I don't know. Kayak olahraga pasti rajin. Nope. Niatnya ada dari dulu gitu. Tapi paling jalan. Oke. When I'm in Bali. Jakarta mau jalan di mana? Weightlifting di rumah mungkin. Ada treadmill di rumah. Yang mungkin terpakai 1 kali dalam 4-5 bulan. I have to force actually myself to do exercise. Harus sekarang. Doakan saya bisa melakukan itu. Harus. Niatnya udah dari lama banget. But I don't know. Produk aku nggak, sangat jarang pakai makeup. Kalaupun pakai hanya night cream dari dokter, yang bukan mahal-mahal gitu, enggak. Sama sunblock. Gitu. Kalau perlu pakai bedaknya beli di Indomaret. Oke, sesimpel itu ya. Maybelline. Iya. Jadi, iya benar. Because that's the tagline. Kok Sandrina bisa kayak gitu? Mungkin karena Maybelline. Dia tahu. Tapi I don't have expensive products. Dan kalau misalnya sengaja pergi untuk facial gitu, hujan angin kali.
Jadi enggak, I don't know why gitu. Tapi mungkin gaya dietnya mungkin yang benar, the rest nggak benar. Harus diperbaiki. Itu makanya teman-teman actually bukan manggil vampir karena tidur malam aja gitu. Age defying. Ya, aku bilang kok nggak berubah sih Mbak. Well, I'm just blessed, I guess. Sama malam-malam aku mungkin minumnya darah gitu. Okay, that's a joke ya. Zaman sekarang orang suka. No, that's a joke. Kan dipanggil vampir. Iya. Ya emang kali ya minumnya darah gitu dipanggil vampir. Cuman ternyata karena they say I don't age, which is a blessing and I'm really grateful. Mau ngapain? 54. Coming up end of this year. Actually, satu hal impulsif yang aku lakukan adalah aku membeli motor besar. Okay, didn't see that coming. Dan itu mimpi dari lama. Karena ibuku naik motor besar, bapakku naik motor besar. Motor laki dibilangnya kan? Motor laki. Bapak ada Harley tahun 42, masih perfect condition, cuman nggak berani bawanya. Karena gede banget cc-nya 750, persnelingnya masih di atas WL gitu. Aduh. Jadi kayak tangan kanan kiri ada nafur, ada ini, ada kaki kanan kiri dan berat banget. Dulu aku diantar sekolah, jadi memorinya ada di situ. Ibuku naik Suzuki 380 GT tahun 74, kayak motor polisi zaman dulu. Dari dulu mimpi pengen punya motor besar, tapi nggak mau bunuh diri karena Bali macet dan kalau naik motor manual it's suicide. Betul, iya. Capek banget. Pindah-pindah gigi. Tiba-tiba muncul dong ini motor cruiser pertama Matic. Oh iya? Wah, cc-nya juga pas. Terus aku coba dan kok pas banget ininya ya. Motor apa nih? It's a Chinese motor. Oke. Tapi perusahaan ini memproduksi buat Harley. Oke. Dan udah akuisisi Benelli, MP Agusta. Oke. Jadi dia tongkrongannya kayak Harley. Oke. Dan besi semua kayak Harley, berat. Gede. I'm enjoying life. Sekarang lagi di Bali apa di Jakarta? Bali lah. Oke. Kalau di Jakarta nggak berani. Di Bali, jadi selain naik mobil, sekarang bisa naik motor untuk jalan-jalan. And I am, wish me luck, bisa doain my own YouTube channel tahun ini. Yes, please. Udah ada nama belum itu? Belum? Saya Sandrina Malakiano. Itu nama oke. Itu nama channelnya. Isinya berarti lebih ke podcast atau vlogs? Dia mungkin akan ada beberapa format, tapi I think more to empowerment, kayak self-growth, something like that. Lagi dimatangkan ininya, konsepnya, karena ya like you, I mean, we love what we do. If we can share something that would be beneficial for others, why not? Gitu. This is the last mungkin statement. 3 kata dari Sandrina Malakiano yang mewakili dirimu di saat sekarang kita berbicara di 2025. Because we know life itu fluktuasi, banyak yang bisa berubah di 2025 ini. 3 kata. Love, cinta, humanity, and hope. Okay. That's what we need. That's actually everything we need untuk menjalani hidup di masa sekarang, di mana kita dibombardir bukan lagi oleh hal-hal eksternal yang jaraknya jauh, tapi justru dia jauh tapi dekat karena tinggal angkat gadget, semua berita yang bisa mematahkan semangat, yang bisa membuat kita hilang harapan. Padahal harapan itu nggak pernah hilang kalau Anda percaya pada kasih atau cinta yang adalah itu sudah diturunkan dari Tuhan kepada kita. He loves us so much, makanya kita tetap bisa berada sampai hari ini, berkarya dan juga membagikan cinta kasih itu. Saya mau membagikan 1 buku. Nah ini. Semoga kamu bukan overthinker kayak saya yang Wah, harus tanda tangan nih. Iya, ntar gue tanda tangan. Okay, thank you so much. So today we learned a lot dari Sandrina Malakiano. Kapishnya gini lah biar anak sekarang ngerti kapish. Kapish tapi tetap love-nya Korea ya, sarengeo ya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari dan ingat bahwa you are loved.
Love you, bye-bye. Terima kasih Sandrina Malakiano. Kalau aku gini.